Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tafaul Haq akan menyampaikan ceramah sebagai tugas besar dua agama Islam yang berjudul Islam dan Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Secara literal, bisa diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat. Namun jika diperhatikan, demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dalam artian sesungguhnya tidak pernah ada dan sepertinya tidak akan pernah ada. Mustahil bagi setiap rezim demokratis untuk benar-benar demokratis, karena akan terganjal oleh kriteria yang berasal dari arti kata itu sendiri. Moral yang tinggi dan keuntungan-keuntungan yang disebutkan guna menjustifikasi pemerintahan demokratis tidak diragukan memerlukan demokrasi dengan partisipasi yang mendelegasikan keputusan-keputusan kepada penduduk. Jadi dalam suatu pertemuan atau selama pemilihan, rakyat dapat mengekspresikan opini-opini mereka. Oleh karena itulah dalam konsep demokrasi modern, rakyat digantikan sebagai perwakilan, sehingga hanya sebagian kecil dari penduduk yang akan bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan rakyat. Dalam konteks negara-negara muslim, demokrasi menjadi salah satu term yang sering didiskusikan. Hal ini dikarenakan masalah kesesuaian antara Islam dan demokrasi, terutama karena demokrasi didasarkan pada sekularisme, sedangkan Islam adalah agama yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Menurut Sandra Halperin, munculnya gelombang demokrasi berkaitan erat dengan 6 hal, yaitu runtuhnya struktur kelas tradisional, meningkatnya kekuatan relatif kelas pekerja terhadap kelas-kelas lain, berkembangnya sistem kapitalisme bersamaan dengan kekuatan nasional, peningkatan daya beli warga negara domestik, adanya perluasan dan integrasi dalam pasar domestik, serta demokrasi berkaitan erat dengan adanya reformasi terhadap redistributif yang mempromosikan pengembangan pasar domestik yang berbasis ekspansi ekonomi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketiadaan hal tersebut merupakan hambatan munculnya demokrasi di suatu negara. Pertama, demokratisasi ditandai dengan runtuhnya struktur kelas tradisional. Namun yang terjadi di Timur Tengah justru sebaliknya. Keadaan sosial di kawasan Timur Tengah masih bertahan meskipun telah banyak terjadi gerakan-gerakan kemerdekaan, kudeta, dan pemberontakan. Pembangunan sistem negara di Timur Tengah kontemporer pada dasarnya hanya mengubah struktur politik daerah tersebut. Namun struktur sosial yang berkembang selama Kekaisaran Ottoman masih bertahan hingga pada saat sistem negara modern terbentuk. Faktor lain yang menjadikan demokrasi sulit untuk berkembang di Timur Tengah adalah kuatnya pertumbuhan nilai-nilai konservatif yang berkaitan erat dengan nilai-nilai Islam yang dibuktikan dengan menjamurnya kelompok-kelompok Islam sayap kanan yang digunakan sebagai benteng perlawanan terhadap komunisme dan gerakan revolusi di Timur Tengah. Dominasi keberadaan Islam terbukti dengan dideklarasikannya Islam sebagai agama nasional negara-negara di Timur Tengah kecuali di Lebanon. Di samping itu, hambatan demokrasi di Timur Tengah ditengarai dua hal. Pertama, masalah ideologi. Ideologi kerap kali menjadi hambatan tersendiri bagi penegakan demokrasi. Bagi Islam militan ingin penerapan syariat Islam, sementara masyarakat yang mendukung pluralitas menghendaki kepemimpinan yang lebih demokratis. Kedua, sumber daya alam, yakni minyak yang terdapat di kawasan tersebut, di satu sisi merupakan suatu berkah, namun di sisi yang lain dapat berubah menjadi sebuah kutukan jika penguasa negara tersebut menggunakan hasil minyak tersebut untuk melawan demokrasi atau penyaluran ekspresi rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.